Lepasin nggak? Lepasin! Enggak! Lebih baik dia sama saya. Biar saya sekolahkan. Kalau masih tinggal sama kamu, mau jadi apa dia? Kamu aja nggak becus urus anak, ngerti? Jangan sembarangan kamu berbicara seperti itu sama aku, Bang! Aku udah capek yang membesar dia dari kecil. Dan sekarang dia sudah besar, kamu mau bawa dia gitu aja? Aku nggak peduli. Pokoknya lepasin nggak? Lepasin! Aku juga nggak peduli! Lepasin! Itu sejak kapan, Bu? Berapa bulan yang lalu sudah dibawa anak saya perempuan 13 tahun. Oh, sebentar. Jadi sebelum ketemu suami yang kedua ini ibu sudah pernah menikah? Iya, Oh, gitu. sudah. Ini perkawinan saya yang kedua. Ya, Tapi yang anak ini kan dari yang suami yang Iya, yang kedua. pertama. Yang pertama, Iya. yang kedua juga punya anak. Punya, yang kedua itu kan yang masih 5 tahun. Oke. 2 tahun. sebetulnya tentang nikah siri. Iya. Nikah siri itu sebetulnya dalam hukum fikih itu nggak ada, Mbak, nggak dikenal. Yang ada itu ya nikah mut'ah, ya seperti itu. Kemudian nikah sigor dan lain sebagainya. Jadi nikah siri ini hanya khas istilah yang ada di Indonesia, Iya. gitu loh. Dan sebetulnya ini kontradiktif karena nikah itu nggak boleh disirikan, harus diumumkan supaya orang tahu statusnya jelas. Nah, ini akhir-akhir ini ada istilah nikah siri itu kan sebetulnya nikah yang hanya dijalankan memenuhi ketentuan legal format syariat Islamnya yang tidak resmi didaftarkan di negara. Dan kira-kira seperti itu. Lalu kenapa menikah siri? Nah, Itu tanda tanya sebenarnya betul. buat kita ya. Menurut saya yang lebih penting bukan kenapa nikah sirinya. Kira-kira ini dampak positif negatifnya itu. Gitu. Karena ini akhirnya ternyata banyak pengalaman ya dari kasus-kasus ini meskipun nggak bisa digeneralisir, ini banyak merugikan pihak perempuan. Betul. Karena laki-laki bisa seenaknya saja lepas dari tanggung jawab ketika terjadi satu persoalan, gitu loh. Nah, maka ibu ya, ini suatu apa? Ibu dipisahkan dari anaknya, dari suami yang pertama. Ini luar biasa. Penderitaan yang menambah-nambah dan menumpuk-numpuk. Ini dalam Islam tidak boleh. Anak dipisahkan dari orang tua. Nah, ini ada kisah Ibnu Umar dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi pernah didatangi seorang perempuan yang meminta keadilan. Ya Rasul, saya mau dipisahkan dari anak saya. Sementara anak ini adalah saya yang melahirkan, saya yang menyusui, saya yang merawat. Kata perempuan ini. Kemudian Nabi mengatakan bahwa anak ini adalah ada dalam bimbingan dan kuasamu sampai dia balik. Artinya apa? Tidak boleh seorang anak dipisahkan dari ibunya. Gitu. Dari salah satu hadis juga disebutkan bahwa siapa yang memisahkan anak dari ibunya, maka orang tersebut tidak akan berkumpul dengan orang soleh ketika nanti di hari kiamat. Nah, itulah hukuman orang yang Itu memisahkan. sudah jelas ya Pak Ustadz ya? Sudah jelas. Jadi ini Ibu, jadi persoalannya kalau memisahkan anak dengan ibu ini bukan pada ibu, tapi pada orang yang memisahkan. Kalau gitu Pak Ustadz mungkin sebelum acara kita sudahan, kita minta tim juga ya Pak Ustadz ya, untuk minta tolong, minta suaminya. Dan kita coba untuk bagaimana tim kita dari sini menelpon suami. Ya. Pak Ustadz ya? Siapa tahu nanti boleh dibukakan hatinya untuk bisa Ini kan ketemu. juga bisa membantu Coba Pak. dihubungi Mbak Mutia ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini kita dari tim Tawakal, ya. Saya Angel Elga dan juga ada Pak Ustadz di sini dan juga ada Mbak Mutia, ya. Iya, Iya. Gimana kabarnya, Mas? alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Mas, kita mau berbicara sebentar. Di sini juga ada Pak Ustadz dan juga ada Mbak Mutia. Saya Angel Elga. Bisa cerita sedikit nggak, Mas, bagaimana peristiwa ini bisa sampai terjadi? Oke. Ya Mas, jadi kita mendapat informasi katanya Mas ini melarang Mbak Mutia untuk bertemu dengan anaknya ya. Oh ya, memang itu saya yang larang ya. Ya, dan memutus segala akses komunikasi dan segala macam. Itu alasannya apa ya Mas ya, kalau boleh tahu? Ya,
saya menilai memang dia tidak becus ya untuk urus anak ya. Jadi saya berpikir bahwa anak saya itu saya mesti harus urus sendiri. Saya pikir saya akan sekolahkan dengan di tempat yang layak ya. Kalau misalnya saya kasih ke dia ya saya kasihan sama anaknya. Nggak becus gimana aku ngurusin Gitu, Mas. anak. Aku bisa ngurusin anak, buktinya anakku bisa sampai besar sama aku. Kamu aja nggak mau bantu aku. Saya nggak percaya kamu. Saya tahu kan nanti ke depannya itu anak saya sengsara nanti kalau kamu yang Halo Bapak. lalu ya. Iya, jadi niat Bapak sangat mulia dan sebagai orang tua memang sudah selayaknya begitu karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak berhasil. Jadi itu adalah niat yang mulia. Cuma begini Bapak ya, karena ibu ini kan bagaimanapun ini ibunya. Jadi kalau Bapak ingin mengambil alih anaknya supaya ada dalam perlindungan yang baik, tapi apa tidak sebaiknya ibu tetap diberi akses untuk berkomunikasi Bapak? Saya pikir-pikir ya. Iya, iya karena Tapi yang jelas saya tidak janji untuk setiap saat untuk bisa ketemu dengan anak saya. iya, karena itu nanti juga berdampak pada psikologi anak dan secara agama juga meskipun dengan niatan baik, meskipun dengan tujuan mulia, supaya nanti juga untuk perkembangan anak Bapak yang niatnya baik ini juga tetap berjalan dengan baik karena memperoleh kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tuanya meskipun dalam posisi yang berbeda. Begitu Bapak. Tapi yang jelas setelah saya menilai secara sampai detik ini memang saya menilai biar saya saja yang urus anak saya. Iya, ya Tapi itu saya tidak janji Mungkin. untuk setiap saat ketemu ya. Tapi yang jelas saya pertimbangkan itu Mas. iya. Mungkin gini Pak Ya. Ustadz, mungkin ini perlu waktu komunikasi karena betul. pihak dari Bapak tersebut juga menginginkan kebaikan untuk anaknya. sama-sama Karena punya niat sama-sama punya baik. niat baik. Iya, Cuman betul. nanti mungkin Mbak Mutia ini kan mumpung ini acara di Tawakal ya. Iya. Jadi kita menyambungkan silaturahmi lagi kembali dengan Ibu. Mungkin setelah acara ini Bu Mutia dan juga Bapak yang di rumah bisa komunikasi ya, Iya. komunikasi dengan baik bahwa Dengan anak niatan ini yang baik, anaknya yang dengan baik ketulusan gitu hati ya. yang baik, Itu yang gitu kita ya. harapkan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi mudah-mudahan demi kebaikan bersama ya Bapak, supaya Bapak yang punya niat baik untuk menjaga, mendidik anaknya, dan Ibu juga punya sama-sama niatan yang seperti itu, bisa terpenuhi kedua-duanya, baik secara syariat Islamianya maupun dari segi tata etika sosialnya juga terpenuhi. Ini harapan kita bersama-sama. Oh ya Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz ini amalan baik apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Mutia ya bisa mengurangi lah Ya, Ibu, Pikiran tadi Ibu Mutia. saya sudah menyampaikan sebaiknya Ibu mulai menjalankan laku-laku peribadatan ya. Ibu mulai sholat malam ya supaya untuk menguatkan hati, mohon kepada Allah diberi jalan keluar, diberi kekuatan batin, diberi kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan urusan ini. Setiap sholat, selesai sholat fardu, Ibu membaca sholawat nariyah 11 kali. Nariyah. Nah, nanti ada, bisa nanti kita kasih laman bacaannya, baca 11 kali. Ini untuk supaya batin kita, jiwa kita menjadi tenang, menjadi tenang. Ya, itu saja. Mudah-mudahan nanti itu menjadi jalan keluar yang baik bagi kita semua. Dan yang terpenting Mbak Endul ya, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwasanya setiap perbuatan yang hanya menuruti nafsu berdasarkan keinginan itu akan senantiasa berujung tidak baik. Maka jadikanlah pertimbangan hati dan jiwa untuk memutuskan segala sesuatu dan mohon petunjuk kepada Allah. Pernikahan tidak semata-mata menuruti nafsu syahwat, tapi pernikahan adalah upaya membangun kehidupan yang lebih baik supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Itu Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih Pak Ustadz. Dan terima kasih juga Ibu Mutia yang sudah hadir sebagai narasumber kami bercerita di sini. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa menjadi pelajaran semua yang ada di rumah maupun di studio. Dan jaga ada yang ingin disampaikan. Ya, pasti buat kita di sini dan juga pemirsa yang di rumah ini adalah satu
satu cerminan pembelajaran buat kita semua. Ya, dengan Mbak Mutia bercerita kepada kita dan juga pemirsa di rumah, ini akan membantu juga ilmu buat saya pribadi mungkin dan pemirsa di rumah juga, terutama buat perempuan-perempuan yang lagi menonton nih semuanya ya. Dan ini bisa dijadikan satu cerita yang luar biasa untuk perempuan-perempuan terutama ya. Terima kasih Mbak Mutia dan juga Pak Ustadz. Sama-sama. Baik kalau begitu sampai di sini tawakal. Kalau begitu saya Mario Wirix dan Angel Elga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.